Coba jujur sama diri sendiri, kapan terakhir kali kamu buka Instagram, terus dalam hitungan detik, tiba-tiba ngerasa hidup kamu kurang sukses, kurang cantik, kurang kaya, kurang jalan-jalan. Padahal 5 menit sebelumnya, kamu baik-baik aja. Nah, itu bukan kebetulan, itu ada mekanismenya, dan hari ini kita bongkar satu persatu. Bayangin ini, kamu lagi rebahan, scroll santai. Terus lewat satu postingan, teman SMA baru beli rumah. Habis itu ada yang liburan ke Jepang. Terus ada yang badannya udah kayak atlet, satu-satu kelihatannya biasa aja. Tapi setelah scroll 20 menit, kamu naruh HP dengan perasaan aneh. Kayak ada yang kurang, tapi kamu nggak bisa jelasin kurang apa. Ini yang psikolog sebut sebagai jebakan perbandingan, comparison trap. Dan ini bukan soal kamu lemah atau gampang insecure. Ini soal cara otak manusia memang didesain untuk membandingkan diri. Cuma sekarang bahan bandingannya berubah total. Ada teori namanya social comparison theory dari psikolog Leon Festinger tahun 1950-an. Intinya sederhana, manusia secara alami menilai diri sendiri dengan cara membandingkan diri ke orang lain, terutama kalau nggak ada tolok ukur yang jelas. Dulu, pembanding kita terbatas. Tetangga, teman sekolah, saudara, jangkauannya kecil jadi rasa kurangnya juga proporsional. Sekarang, pembanding kamu itu ribuan orang dari seluruh dunia yang isi feed-nya adalah versi terbaik dari hidup mereka. Bukan hidup mereka yang sebenarnya. Orang nggak posting pas lagi berantem sama pasangan, nggak posting pas ditolak kerjaan 5 kali. Gak posting pas nangis di kamar mandi jam 2 pagi. Yang keluar di feed itu adalah highlight reel, cuplikan terbaik. Tapi otak kita nggak otomatis tahu itu highlight reel. Otak kita memprosesnya seolah itu kehidupan sehari-hari orang itu. Jadi yang terjadi adalah kamu membandingkan belakang panggung kamu dengan panggung depan orang lain. Dan itu perbandingan yang nggak pernah adil dari awal. Ditambah lagi, algoritma media sosial itu dioptimasi untuk satu hal, bikin kamu terus scroll. Konten yang paling nge-trigger emosi, baik kagum, iri, atau takjub, itu yang paling sering muncul. Jadi secara nggak sadar, kamu terus-terusan disodorin bahan buat ngebandingin diri. Efeknya bukan cuma insecure sesaat. Kalau ini terjadi terus-menerus, ada beberapa hal yang mulai kebentuk. Pertama, harga diri kamu jadi bergantung pada validasi eksternal. Kamu ngerasa cukup bukan karena kamu tahu nilai diri kamu, tapi karena ada bukti dari luar, likes, komentar, atau posisi kamu dibanding orang lain. Kedua, muncul yang namanya kecemasan kronis soal pencapaian. Kamu selalu ngerasa telat. Telat nikah, telat kerja mapan, telat punya rumah, padahal standar telat itu sendiri dibentuk oleh feed yang gak representatif. Ketiga, ini yang paling halus, kamu mulai kehilangan kemampuan untuk menikmati progres kamu sendiri. Pencapaian yang dulu bikin kamu bangga, sekarang kerasa biasa aja karena selalu ada orang di feed yang udah lebih jauh. Gimana cara keluar dari pola ini? Ada 3 langkah yang bisa langsung dicoba. Langkah pertama, sadari, jangan lawan. Waktu kamu ngerasa kurang habis scroll, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri atau nutup app dengan panik. Cukup sadari aja, oh ini comparison trap yang lagi jalan. Kesadaran ini sendiri udah motong sebagian besar kekuatannya, karena kamu berhenti memproses feed itu sebagai kenyataan. Langkah kedua, ganti pertanyaan. Alih-alih tanya, kenapa aku belum sejauh dia? Ganti jadi, apa yang mau aku bangun? Buat diri aku sendiri, bukan buat dibandingin. Ini mindahin fokus dari posisi kamu di ranking orang lain, ke arah tujuan kamu sendiri. Langkah ketiga, bangun ukuran keberhasilan versi kamu sendiri. Coba tulis 3-5 hal yang menurut kamu artinya hidup yang baik. Bukan menurut standar yang kelihatan di feed. Bisa soal ketenangan, hubungan yang sehat, kebebasan waktu, atau apapun. Setiap kali mulai kebandingin, balik lagi ke daftar ini. Ini jadi kompas kamu sendiri, bukan kompas orang lain. Satu hal kecil tapi berdampak, coba audit siapa aja yang kamu follow,
Kalau ada akun yang bikin kamu konsisten ngerasa kurang tiap kali muncul, gak apa-apa buat unfollow atau mute. Itu bukan soal iri sama orang itu soal ngejaga kesehatan mental kamu sendiri. Yang penting dipahami, rasa kurang yang kamu rasain itu seringkali bukan sinyal bahwa hidup kamu memang kurang. Itu sinyal bahwa kamu lagi membandingkan cerita utuh kamu dengan cuplikan terbaik orang lain. Semua orang yang kelihatan udah sampai di feed kamu, juga punya versi diri mereka sendiri yang lagi scroll dan ngerasa kurang dibanding orang lain lagi. Perbandingan itu lingkaran yang gak ada ujungnya, kecuali kamu yang memilih keluar duluan. Kamu gak perlu menang dari orang lain. Kamu cuma perlu tahu ke arah mana kamu sendiri sedang berjalan. Kalau konten ini related sama kamu, coba mulai dari langkah kecil hari ini. Audit satu akun yang bikin kamu ngerasa kurang dan lihat bedanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Daily Motivation untuk mendapat inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.